dan dilipat gandakan kebaikan untuk kita semua. Nah, sebagaimana biasa di waktu yang berkah kita mulai dengan talabul ilmi ya, kita memohon doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini talabul ilmi hari ini kita akan membahas yaitu ada 10 ya penghalang kebenaran. Nah, insyaallah akan kita pelajari 10 penghalang ya. Karya Ustadz Jafar ini adalah hal-hal apa saja yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan kebenaran. Bahwa di sini disampaikan kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulullah ya, yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat ya. Yaitu oleh karenanya misalnya jika kita ingin tahu kebenaran dalam beragama itu, maka yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran para sahabat dan tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita sebagai umat yang ya belakangan gitu ya, yang kesininya gitu ya, hanya bisa mengikuti mereka dan berusaha semaksimal mungkin beragama sebagaimana beragamanya mereka. Nah, bahwa Allah akan selalu menjaga agama Islam ini ya, kemurniannya dari penyimpangan sampai akhir zaman nanti. Nah, bahwa Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada ya ta'ifah, sekelompok, min umati, dari umatku, zahirina alal haq, yang terlihat ya berada di atas kebenaran gitu, dalam tampaknya seperti itu. Nah, di sini bahwa la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka ya, man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang gitu ya urusan Allah, wa fi riwayatin wahum kadzalik. Nah, jadi hingga datang hari kiamat mereka senantiasa istiqomah terus seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai muslim yang akhir zaman ya, belajar dengan baik, mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran itu gitu ya. Bahwa kata Rasulullah seperti itu, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dalam keadaan tegak atau menang gitu ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Hingga datang hari kiamat mereka senantiasa istiqomah. Nah, dan di sini hal yang menyedihkan ya, setelah kebenaran sudah datang kepada kita, seakan sulit gitu ya kita menerima untuk terus istiqomah ya. Nah, di sini misalnya disebutkan ya, ada catatan kaki dari usul sunnah bahwa akidah kami dalam beragama adalah berpegang teguh terhadap apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah dan berusaha mengikuti mereka dengan baik. Karena kata Rasulullah kan alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin gitu ya. Nah, di sini ada 10 penghalang ya kebenaran yang ditulis oleh penulis gitu ya. Nah, sangat penting untuk diketahui gitu ya, apa saja 10 penghalang kebenaran itu, supaya kita nanti bisa istiqomah ya, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis tadi. Nah, diantaranya di sini ya ada kebodohan, itu juga menjadi penghalang kebenaran. Ada cinta kedudukan, taklid buta, kemudian rasa ujub, sombong, hasad, fanatik kelompok ya, ada hizbiyah,
dosa-dosa, lalai dari minta hidayah, bergaul dengan orang batil gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang bisa menghalangi penghalang dari kebenaran itu adalah kebodohan. Nah, kebodohan di sini ya sebab utama ya seseorang lari dari sebuah kebenaran atau seseorang menjadi sesat. Nah, bahwa malas pangkal bodoh ya, rajin pangkal pintar. Nah, jadi manusia memang pada asalnya bodoh ya, tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu ketika beranjak besar ya, mulai kan kita belajar bicara, berjalan, kemudian masuk sekolah gitu ya. Tujuannya itu supaya pintar, bahwa pintar itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau dalam kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, bahwa ilmu adalah pokok segala kebaikan, bahwa al ilmu aslun likulli khair, ilmu itu pokok segala kebaikan. Sedangkan al jahlu, nah itu kebodohan, aslun likulli syarr, adalah pangkal segala keburukan. Jadi intinya bodoh itu lawan dari memiliki ilmu ya. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi terhadap ilmu ya, bahkan disebutkan dalam banyak ayat dan hadis tentang bagaimana keutamaan ilmu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita itu lahir ke dunia ya, wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak tahu apa-apa gitu, dalam keadaan bodoh gitu ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan ada potensi pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati ya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, nah bodoh itu bertingkat-tingkat. Nah, bodoh itu ada tingkatannya ya. Yang pertama adalah bodoh yang ringan atau basit. Misalnya ada seseorang yang ditanya, rukun Islam itu ada berapa? Misalnya ia menjawab tidak tahu. Nah, ini adalah bodoh yang ringan. Kalau bodoh yang berat atau murakkab, berbicara sesuatu yang tidak sesuai fakta. Misalnya ada seorang yang ditanya, rukun Islam ada berapa? Misalnya ia menjawab 6. Ini adalah kesalahan, karena kan rukun Islam itu ada 5. Jadi bodoh itu ada basit, ada murakkab. Nah, obatnya ya, obat kebodohan itu adalah tentu saja menuntut ilmu ya kepada ahlinya. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah ya, prioritas dakwahnya adalah mengajak ya umat untuk semangat dalam menuntut ilmu. Karena segala sesuatu dalam ibadah kepada Allah pasti butuh ilmunya gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Salasah. Beliau membawakan perkataan Imam Bukhari ya dalam sahihnya, bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi Imam Bukhari dalam tajridus sharihnya ada sebuah bab, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Nah, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini selalu menjadi slogan bagi kita ya, bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi harus punya ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Nah, di sini Ibnu Ruslan juga mengatakan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardud la tuqbal. Wa kullu, setiap orang, man ya setiap orang, man yaitu wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, yang beramal, bi ghairi ilmin ya'mal, beramal tapi tidak pakai ilmu, a'maluhu mardudun, maka amalannya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Bahkan ketika kebodohan sudah merajalela ya, maka kerusakan akan terjadi di bumi ini. Mereka dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Nah, di sini ada beberapa ayat dan hadis ya yang bisa menjadi renungan untuk kita semua. Yang pertama adalah Allah berfirman di sini ya, hai Musa, qalu, mereka menjawab, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, mereka ini Bani Israel ya, wahai Musa, ij'al, buatkan, lana, untuk kami,
ilahan, yaitu sebuah Tuhan atau berhala, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan atau berhala. Qala, Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh, yang tidak tahu gitu, bodoh tentang sifat-sifat Tuhan gitu. Nah, bahwa kebodohan bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Jadi kesimpulannya dari sana ya, bahwa kebodohan, ketidaktahuan kita bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Yang kedua adalah di sini ya, dan ingatlah kisah Lut waluton, ingatlah kisah Lut idh qala liqaumihi, ketika Nabi Lut datang ya kepada kaumnya. Atatuna al-fahisyah wa antum tubsirun, kata Nabi Lut ya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji, yang fahisyah, sedang kalian tubsirun, memperlihatkannya gitu ya. Nah, kemudian dalam surah An-Naml, a'innakum lata'tuna rijal, bahwa apakah kalian benar-benar ya, kenapa kalian mendatangi arijal, laki-laki, syahwatan, untuk memenuhi nafsu kalian ya, padahal mereka itu laki-laki ya. A'innakum lata'tuna rijal, kenapa kalian mendatangi laki-laki, syahwatan, untuk memenuhi syahwatnya, nafsu, min duni nisa, bukan mendatangi perempuan gitu. Bal antum qaumun tajhalun, sebenarnya kalian itu adalah kaum yang tidak tahu gitu ya, yang bodoh akibat perbuatan kalian. Nah, jadi catatan di sini bahwa kebodohan bisa mengantarkan seseorang kepada kefasikan atau melakukan dosa yang besar. Yang ketiga, Ibnu Qayyim membawakan hadis ini ya dalam kitab Ad-Dawa ya. Nah, di sini hadisnya bahwa an Jabirin, hadis dari Jabir, kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, kharajna fi safarin, kami pernah keluar fi safarin, dalam sebuah perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun, lalu salah seorang di antara kami terkena batu ya, terkena batu, kemudian fasyajjahu fi ra'sihi, pada kepalanya ya, yang membuatnya terluka serius gitu ya. Nah, summa ihtalama, kemudian dia bermimpi basah atau alias junub ya. Nah, jadi ketika para sahabat keluar dalam sebuah perjalanan, di antara mereka itu ada yang terkena batu ya, sampai kepalanya itu terluka serius gitu ya, parah gitu. Kemudian dia bermimpi basah ya, atau junub. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada para sahabat gitu ya. Faqala, nah kemudian dia berkata ya, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum gitu ya, bahwa apakah ada keringanan untukku supaya aku bertayamum saja gitu ya, dalam kondisi terluka gitu ya, parah, kemudian ketika tidur mimpi basah gitu ya, sehingga dia bertanya kepada para sahabat, apakah hal tajiduna li rukhsah, apakah terdapat rukhsah ya, keringanan, fitayamum, untuk melakukan tayamum. Faqalu, maka para sahabat menjawab, nah, ma tajidulaka rukhsah wa anta taqdiru alal ma fagatasala famata. Nah, kemudian mereka menjawab, kami tidak mendapatkan keringanan untukmu gitu ya, tidak bisa cenah ya, sementara kamu mampu untuk menggunakan air. Maka orang tersebut mandi kemudian meninggal. Nah, ini karena sebuah kebodohan gitu ya. Nah, falamma qadimna 'alan nabi, nah ketika kami sampai kepada Nabi, kemudian ukhbiro ya, beliau diberitahu bidzalik, tentang kejadian itu. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, qatalahumullah gitu ya, qatalahumullah, bahwa mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kemudian seperti itu ya, Rasulullah saking mungkin kesal gitu ya,
bahwa kata Rasulullah, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Allah sa'alu, tidaklah mereka bertanya gitu ya. Kata Nabi menyayangkan gitu. Allah sa'alu, tidaklah mereka bertanya. Lam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu gitu ya. Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kata Rasul bahwa kenapa nggak nanya dulu gitu ya, sehingga Rasulullah menyayangkan gitu ya, bahwa tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak tahu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya, kata Rasul ya. Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Jadi obat kebodohan itu adalah bertanya, bahwa kata Rasul, innama kana yakfihi ayat tayammama gitu ya, sesungguhnya cukup bertayamum juga gitu ya. Sebetulnya dengan kasus tadi itu cukup gitu ya, bagi dia untuk bertayamum. Kemudian wa ya'siru gitu ya, meneteskan air pada lukanya, au ya'sibu ala jurhihi ya, atau mengikat lukanya, khirqatan summa yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Nah, jadi sebetulnya dengan kasus tadi ya, bahwa cukup dia bertayamum dan meneteskan air pada lukanya atau mengikat lukanya, kemudian mengusapnya saja, dan mandi untuk selain itu pada seluruh tubuhnya yang lain. Jadi diikat dulu harusnya mah gitu ya. Nah, kemudian di sini disimpulkan bahwa kata Rasul bahwa fa akhbaro annal jahla daun wa anna syifa'aka as-su'al. Jadi Nabi mengajarkan bahwa kebodohan itu, al-jahla itu adalah daun, penyakit ya. Kebodohan itu sebuah penyakit, dan obatnya wa anna syifa'ahu, obatnya adalah as-su'al, bertanya kepada ahli ilmu. Nah, dari kisah di atas sangat jelas bahwa kebodohan tentang hukum syariat ya bisa membunuh seseorang. Nah, seperti itu ya bahayanya diantaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang bisa menjadi penghalang kebenaran, cinta kedudukan. Nah, ini bahwa tidak diragukan lagi ya, bahwa dalam diri seseorang ada kecenderungan yang buruk ya, hubbud dunya, cinta dunia, ingin selalu unggul dari orang lain, ingin bersaing ya demi sebuah gengsi dan hal-hal lain gitu ya. Nah, pada dasarnya manusia itu punya potensi ya untuk berbuat zalim, punya potensi untuk melanggar, bahwa innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu memang zalim, manusia itu bodoh gitu ya. Nah, jadi sifat-sifat buruk ini muncul tanpa disadari, bahwa ketika nafsu misalnya menguasai seseorang, maka seseorang itu bisa menolak kebenaran meskipun dia tahu gitu, tetapi ia lebih memilih mengikuti keinginannya gitu ya, demi menjaga kedudukan atau mendapatkan keuntungan duniawi. Misalnya yang sering kita lihat seperti ini ya, mereka menentang kebenaran padahal mereka tahu bahwa hal itu adalah benar gitu, tapi tujuannya hanya untuk meraih keuntungan dunia. Namun mereka tetap berpura-pura seolah membela kebenaran. Nah, di sini ya disampaikan Abu Wafa Ali bin Aqil al-Hambali menyampaikan bahwa al-mahabbah lirriasah gitu ya. Al-mahabbah lirriasah. Nah, al-mahabbah kecintaan, lirriasah pada kepemimpinan, kemudian wal mail ila dunia, dan kecenderungan kepada dunia, wal mufakharah gitu ya, dan suka pamer, wal mubahah, dan terlalu mengejar popularitas, wat tasyaghul, sering membuat seseorang ya bima fihi lazah gitu ya, meninggalkan kebenaran yang seharusnya diikuti gitu ya. Nah, wa ma yad'u ila syuhrah duna ma tujibuhul hujjah. Nah, bahwa yang seharusnya tadi ya diikuti berdasarkan ilmu dan akal. Nah, kata dalam ucapan di sini ya, bahwa di antaranya pada hal tadi ya diikuti berdasarkan ilmu dan akal gitu ya. Tujihul hujjah wa yaqdi bihil aqla wal ma'rifah fa'ala nahwi hadza minal asbab takunul afah as-sarifah al-mujibah minhu.
Nah, jadi inilah yang menjadi sebab munculnya berbagai penyimpangan. Nah, jadi kecintaan kepada kepemimpinan alias kepada kedudukan ya, misalnya kita ingin menduduki kedudukan apa, misalnya al-mahabbah al-riasah itu kecintaan kepada kedudukan atau jabatan gitu ya. Kemudian al-mail ila dunya, kecenderungan kepada dunia, atau al-mufakharah, sukanya pamer gitu ya. Kemudian watasyagul bima fihi lazah gitu, wal mubahah, kemudian juga semuanya ini ya, pokoknya yang menyebabkan menyimpang atau keluar dari kebenaran itu diantaranya kecintaan kepada kedudukan ya, cinta kedudukan, cenderung kepada dunia, suka pamer, ingin mengejar popularitas. Nah, ini sering membuat seseorang meninggalkan kebenaran gitu ya, meninggalkan kebenaran yang seharusnya diikuti berdasarkan ilmu dan akal. Inilah yang menjadi sebab munculnya berbagai penyimpangan ya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa orang wato libur riasah, orang yang mengejar kepemimpinan atau kedudukan, walau bil batil ya, bahkan dengan cara yang tidak benar, turadihil kalimah allati fiha ta'dimuhu. Terkadang turdih ya, terkadang sudah puas hanya dengan sebuah pujian atau pengakuan bahwa wa in kanat batilan, walaupun itu tidak ada pada dirinya ya, wa tughadibuhul kalimah allati fiha zamahu wa in kana haqqan, dan ia marah ketika dikritik ya, padahal terbukti bahwa kritikan itu benar gitu. Nah, ini bahwa tadi ya, orang yang tolibur riasah, orang yang mengejar-ngejar kedudukan gitu ya, bahkan dengan cara yang tidak benar misalnya, terkadang sudah merasa puas hanya dengan sebuah pujian gitu ya, turdihi, sudah puas, al kalimah allati fiha ta'dimu gitu ya. Padahal hanya dengan sebuah pujian atau pengakuan. Wa in kanat batilan, padahal tidak ada pada dirinya itu gitu ya, yang dipujikannya itu. Kemudian wa tughadibuhu ya, dan dia marah gitu, al kalimah allati fiha zamahu gitu, kalau ketika dikritik ya, wa in kana haqqan, padahal si kritikan itu benar ada pada diri dia gitu. Nah, berbeda dengan orang yang beriman bahwa mencintai kebenaran gitu, baik itu menguntungkan dirinya ataupun tidak gitu ya. Ia juga membenci kebatilan gitu, meskipun tampak membela dirinya gitu. Hal ini karena Allah mencintai kebenaran, bahwa Allah itu yuhibbul haq ya, mencintai kebenaran, asidqo, kejujuran, al-adla, keadilan, dan Allah membenci ya kebohongan dan kezaliman. Nah, di sini Syekh Saleh ya bin Al-Mahdi menyampaikan bahwa kami tidak melihat perselisihan kecuali ketika kebenaran sudah jelas. Namun orang yang menentangnya justru berbicara dengan sesuatu yang tidak pantas dinisbahkan kepada kebenaran. Jadi hakikatnya yang mendorongnya adalah keinginan untuk meraih keuntungan dunia gitu ya. Nah, di sini sama yang lain juga ya. Syekh Abdul Latif menyampaikan tentang jenis orang yang menentang kebenaran. Jenis kedua adalah para pemimpin yang memiliki kekayaan, namun mereka tertipu oleh dunia dan hawa nafsu. Jadi mereka tahu bahwa kebenaran akan menghalangi banyak hal yang mereka sukai dan bisa lakukan, karena mereka tidak mau memperhatikan seruan kebenaran dan tidak menerima kebenaran. Nah, siapa saja yang meninggalkan kebenaran hanya untuk kedudukan, misalnya meninggalkan kebenaran demi kedudukan, demi harta, maka ia seperti orang Yahudi dulu gitu ya. Para ulama Bani Israel dulu mendapatkan penghasilan dari orang-orang kaya mereka. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu adalah berada di atas kebenaran. Namun mereka mengingkari dan menyembunyikan demi menjaga kepentingan dunia tadi gitu ya. Nah, di sini bahwa ada Abu Al-Muzaffar ya menyampaikan bahwa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kalian itu menukar ayat dengan harga yang murah gitu ya.
Maksudnya para ulama mereka mendapatkan penghidupan dari orang kaya ya dan dari orang awam. Mereka khawatir kehilangan itu ya jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka padahal tahu Nabi Muhammad itu begini-begini, cirinya begini. Mereka tahu itu seperti taunya orang tua kepada anaknya gitu. Jadi tahu persis gitu. Tetapi karena mereka mendapatkan penghidupan dari kalangan orang kaya dan orang awam, mereka khawatir gitu kehilangan job itu gitu ya, kehilangan kesempatan tadi ya, suka dikasih sama orang-orang kaya dan orang di antara mereka. Ketika mereka beriman kepada Nabi, mereka takut apa yang didapati selama ini jadi nggak ada gitu. Karena itu mereka mengubah sifat-sifat Rasulullah gitu ya, menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, dan ini makna menjual ayat dengan harga yang sangat murah tadi ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah gitu. Nah, di sini ya bahwa kecintaan terhadap prestise gitu ya, bahwa para ulama Yahudi itu mereka karena prestise, karena kehormatan dan kepemimpinan ya, yang sudah mendorong sebagian tokoh bangsawan Arab ini juga untuk menolak dakwah Nabi gitu ya. Mereka kan sudah punya ya, jadi kecintaan terhadap prestise mereka dalam orang yang dihormati ya, dan mereka menjadi pemimpin misalnya. Ini yang mendorong para bangsawan Arab menolak dakwah Nabi gitu ya. Bahkan mereka memerangi Rasulullah gitu ya, menentang gitu. Padahal dalam hati mereka tahu bahwa Muhammad itu benar gitu, risalah itu benar gitu. Nah, di sini Al-Miswar bin Makharamah ya bertanya kepada Abu Jahal ya, paman dari pihak ibu. Wahai paman, apakah engkau pernah menuduh Muhammad berdusta sebelum ia menyampaikan risalah ini? Jadi intinya bahwa Muhammad itu al-amin, bisa dipercaya gitu ya. Sidik, nggak mungkin dia itu bohong gitu. Sehingga ditanya gitu, wahai paman ya Abu Jahal, apakah engkau pernah melihat ya Nabi Muhammad berdusta sebelum menyampaikan risalah ini? Kemudian Abu Jahal menjawab, wahai keponakanku, demi Allah sejak muda Muhammad itu dikenal sebagai orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Kami tidak pernah mendapati dia bohong gitu. Dan ketika dewasa tidak mungkin ia bohong atas nama Allah. Lalu ia ditanya lagi, kalau begitu kenapa engkau tidak mengikuti Muhammad gitu ya? Abu Jahal menjawab, kami dari Bani Hashim saling bersaing dalam kehormatan gitu ya. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Mereka melindungi, kami juga melindungi. Ketika kami sudah sejajar ya, seperti dua kuda pacuan ya, Bani Hashim ya dengan mereka berkata, dari kami ada seorang nabi. Ya, jadi kan mereka tuh bersaing gitu ya, dua suku yang saling bersaing gitu ya, untuk menduduki sebuah kehormatan. Mereka ngasih makan, Bani Hashim juga ngasih makan, mereka ngasih minum sama gitu ya. Nah, kemudian mereka melindungi, kami juga melindungi. Ketika sudah sejajar ya dua kaum itu seperti dua kuda pacuan, mereka berkata, dari kami ada seorang nabi. Lalu kapan kami bisa menyamainya gitu ya. Jadi ucapan ini menunjukkan bahwa penolakan mereka itu bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena dorongan gengsi dan persaingan kedudukan. Nah, di sini Ibnu Taimiyah ya menyampaikan bahwa Abu Thalib tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah, dan begitu mencintai ya, paman Nabi itu begitu mencintai Rasulullah. Namun cintanya itu bukan karena Allah, melainkan karena hubungan kekerabatan. Bahwa Abu Thalib sangat mencintai Nabi ya sebagai keponakan, bukan karena iman gitu. Bahkan jika ia mencintai kedudukan Nabi, itu lebih karena kehormatan yang didapat darinya gitu. Jadi pada akhirnya yang paling ia cintai adalah mempertahankan kedudukan dan tradisinya sampai akhir hayatnya gitu ya. Ketika menjelang wafat dan ditawarkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ia memahami bahwa jika menerima ya dia membaca kalimat syahadat, maka ia harus meninggalkan keyakinan lamanya, karena lebih mencintai tradisi dan lebih mencintai kedudukan, sehingga tidak mau mengucapkannya gitu. Nah, seperti itu. Bahwa Asy-Syaukani menyampaikan seseorang bisa saja menahan diri dari kebenaran
demi mempertahankan kepentingan dunia yang dia miliki. Dari kedudukan itu seseorang bisa mendapatkan kekayaan, prestise gitu ya. Karena itu bisa saja menahan diri untuk tidak menyampaikan kebenaran, terutama jika kebenaran itu bertentangan dengan keyakinan masyarakat, sehingga khawatir ya kehilangan kedudukan atau dibenci oleh masyarakat. Bisa juga dia diam karena berharap keuntungan dunia gitu ya, berharap keuntungan dunia yang masih dipertahankan, baik sebagai penguasa ataupun dari orang lain di masa depan. Nah, jadi para ulama sudah menceritakan ya pengalaman mereka berhadapan dengan orang-orang yang mengikuti kesesatan gitu ya. Mereka menyaksikan bagaimana sebagian orang sebenarnya mengakui kebenaran namun tetap memilih dalam kondisi sesat karena untuk kepentingan dunia. Di antaranya adalah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa aku pernah berdebat dengan seorang ulama Nasrani ya, orang Kristen gitu, hampir sepanjang hari. Nah, ketika kebenaran mulai jelas, ia tampak bingung gitu ya. Saat kami berdua saja, aku bertanya, apa yang menghalangimu untuk mengikuti kebenaran? Ya, sekarang ini udah sangat jelas ya yang benar. Kemudian ia menjawab, jika aku kembali kepada orang-orangku ya, ini benar-benar ucapannya ya, kata Ibnu Qayyim, jika aku kembali kepada orang-orangku gitu ya, mereka akan memuliakanku, memberiku kedudukan, bahkan menyerahkan urusan harta dan wanita mereka kepadaku tanpa membantah. Aku tidak memiliki keahlian lain, tidak hafal Quran gitu ya, tidak menguasai tata bahasa atau fikih. Jika aku masuk Islam, aku akan hidup dalam keadaan sulit, mungkin harus minta-minta di pasar gitu. Siapa yang sanggup menerima hal ini gitu ya. Nah, sehingga Ibnu Qayyim pun ya, beliau menyampaikan bahwa aku pun berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin engkau menyangka bahwa Allah akan menghinakan seseorang yang lebih memilih keridhoannya daripada hawa nafsunya gitu. Kalaupun hal itu terjadi, maka apa yang engkau dapatkan berupa kebenaran, keselamatan dari neraka dan selamat dari murka Allah, itu jauh lebih besar daripada semua yang engkau tinggalkan. Kemudian ia menjawab, tunggu sampai Allah mengizinkan. Kemudian aku berkata ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, takdir tidak bisa dijadikan alasan. Jika takdir bisa dijadikan hujah, maka orang Yahudi bisa menggunakan untuk menolak Nabi Isa gitu, dan orang-orang musyrik bisa menggunakan untuk menolak para rasul. Apalagi engkau sendiri tidak meyakini takdir, lalu bagaimana engkau menjadikannya sebagai alasan? Kemudian ia berkata ya, ulama Yahudi tadi, Nasrani tadi, baiklah kita tinggalkan pembahasan ini dulu, mari kita tunda. Nah, jadi intinya banyak ya seseorang yang dia itu tidak mau menerima kebenaran karena alasan duniawi tadi ya, masih ingin tetap mendapatkan penghormatan, masih ingin tetap mendapatkan penghargaan, dan khawatir ya ketika meninggalkan nanti akan mereka menjadi hina gitu ya ketika meninggalkan itu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, taklid buta. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Para ulama salaf menyebutnya muqallid, orang yang hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa paham dalil gitu ya, bahwa misalnya ada ini mah kata ulama ini gitu. Jadi itu tidak boleh sebetulnya dalam Islam. La tuqallid dinaka ahadan. Tidak boleh muqallid dalam agama ya kepada siapapun gitu, bahwa melakukan sebuah amal tapi tidak tahu dalilnya gitu. Jadi muqallid ini cenderung berpegang pada perkataan seorang ulama dalam segala hal, seolah-olah pendapat tersebut selalu benar misalnya. Tanpa disadari, sikap ini bisa mengarah pada anggapan bahwa ulama tersebut tidak mungkin salah gitu. Padahal tidak ada manusia yang perkataannya selalu benar dalam segala hal, kecuali Rasulullah. Beliau adalah satu-satunya yang kebenarannya selalu menyertainya. Nah, Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa pahala ada pada orang yang dibawa oleh Rasulullah, kemenangan bagi orang yang menolongnya, dan kebahagiaan bagi orang yang mengikutinya. Rahmat Allah dan para malaikatnya tercurah kepada orang yang beriman kepadanya dan mengajarkan agamanya. Kebenaran selalu menyertai kemanapun dia pergi. Nah, jadi intinya seorang yang berakal harusnya mengikuti kebenaran ya, bukan sekedar mengikuti guru gitu. Jadi prinsip ini mendorong seseorang untuk
mencari dan meneliti kebenaran dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang muqallid ya, orang yang hanya ngikut-ngikut gitu. Jadi muqallid itu orang yang mengikuti tetapi tanpa tahu dalilnya ya. Pokoknya kata guru anu, kata ulama anu seperti ini. Nah, jadi merasa cukup dengan pemikirannya sendiri padahal sebenarnya dangkal dan mudah tertipu. Nah, di sini bahwa al-muqallid menurut Abu Muhammad bin Hazm ya, al-muqallid seorang muqallid rodin merasa puas ayyughbana aqluhu ketika akalnya tertipu, bahwa seperti itu ya, bahwa Ibnu Taimiyah juga menyampaikan bahwa fa inna taklid atau ikut-ikutan tanpa ilmu la yurithu illa baladah, ini ya tidak mewariskan kecuali kebodohan, jadi dapat menyebabkan kebodohan. Dan ucapan para ulama ini benar ya, bahwa sering tujuan seseorang muqallid itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar ingin merasa benar dan bangga dengan pendapat yang dia ikuti tanpa tahu dalil gitu ya, tanpa memastikan apakah pendapat itu benar-benar punya dasar yang kuat gitu ya ataupun tidak. Ia tidak bertanya apa buktinya, dari mana asalnya gitu, apakah ia benar-benar menggunakan akalnya untuk berpikir secara jernih, apakah ia memahami mana yang benar dari perbedaan pendapat yang ada, bahkan seringkali tidak tahu gitu ya letak perselisihannya, apalagi mampu menjelaskannya gitu. Jadi cara seperti ini membuat seseorang menjadi lemah dalam berpikir dan tidak terbiasa meneliti kebenaran. Jadi dalam Islam itu kan minimalnya muttabi gitu ya, kalau tidak menjadi seorang mujtahid gitu, jangan menjadi seorang muqallid. Nah, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyampaikan, barang siapa yang terbiasa menerima suatu pendapat tanpa memperhatikan apakah pendapat tersebut ya memiliki dalil yang kuat ya, ataupun lemah, hadisnya dhaif atau sahih atau seperti apa gitu ya, apakah dalilnya kuat atau lemah ataupun tanpa dalil sama sekali, maka cara berpikirnya tidak baik gitu ya. Ia juga tidak berusaha memperbaiki dan mengembangkan kemampuan akalnya. Jadi hati-hati, taklid buta bisa menjadi salah satu penghalang besar dalam mencari kebenaran, karena pelakunya terikat pada ucapan seorang tokoh gitu ya, yang ia anggap selalu benar tokoh itu, misalnya, itu nggak boleh. Nah, Ibnu Hubairah berkata bahwa salah satu tipu daya setan adalah menjadikan tokoh-tokoh tertentu seperti berhala yang diikuti selain Allah. Ketika kebenaran sudah jelas bagi dia, ia justru berkata bahwa ini bukan pendapat kami, karena ia lebih memilih mengikuti orang yang dia hormati daripada mengikuti kebenaran. Nah, Ibnu Qayyim mengingatkan ya bahwa walaisa inda aksarina siwa rusumun, kebanyakan manusia hanya mengikuti rusum talaqauha an qaumin muazzimina indahum summal ihsani zannihim bihim qad waqafu inda aqwalihim walam yatazawazuha fasarat hijaban lahu wa ayyu hijab. Jadi kebanyakan manusia itu hanya mengikuti apa yang mereka terima dari orang yang mereka hormati gitu ya. Kata Syekh Anu juga, kata guru ini misalnya, karena sikap yang mereka anggap sebagai bentuk penghormatan. Mereka berhenti pada ucapan tokoh tersebut dan tidak berani berpendapat yang menyelisihinya. Sikap ini menjadi alasan bagi mereka untuk tetap berada di atas kesalahan, dan itu adalah alasan yang sangat lemah. Nah, ini perlu diingat, tidak ada seorang pun ulama yang semua ucapannya pasti benar gitu. Semua pendapatnya bisa diterima tergantung pada dalil dan kebenarannya. Di sini Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa laisa min syarti siddiq ayyakuna qauluhu kullu sahihan. Bukan syarat seseorang yang jujur bahwa semua ucapannya pasti benar gitu ya. Wa amaluhu kulluhu sunnah, dan semua perbuatannya selalu sunnah, selalu sesuai dengan sunnah. Id kana yakunu bimanzilatin nabi. Jika demikian, maka kedudukannya akan sama seperti nabi. Jadi artinya jangan taklid buta gitu ya. Tidak ada satupun ulama yang selalu benar dalam setiap perkataan. Jika kita memahami hal ini, maka kita akan menyadari bahwa taklid buta gitu ya, yang mengharuskan seseorang mengikuti satu pendapat saja ya, ini bisa menjauhkan dari kebenaran. Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa at-taqlid yub'idu anil haq, bahwa taklid itu bisa menjauhkan seseorang dari kebenaran, wa yurawwijul batil, dan mendorongnya kepada kesalahan. Nah, di antara bentuk taklid yang sering terjadi adalah ketika seseorang diajak ya kepada dalil dan kebenaran, namun langsung berkata misalnya,
apakah kamu lebih berilmu daripada Imam Fulan misalnya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa cara berpikir seperti ini keliru gitu. Karena dalam banyak masalah para imam besar pun berbeda. Misalnya, bahkan para sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal pernah berbeda pendapat gitu. Namun ketika mereka berselisih, mereka tidak fanatik pada pendapat pribadi. Mereka mengembalikan perbedaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun di antara mereka ada yang lebih unggul misalnya dalam bidang tertentu, hal ini tidak membuat pendapat selalu benar gitu dalam segala hal gitu. Nah, bahwa di sini Al-Muallim menyampaikan, wa'lam, ketahuilah, Allah terkadang membiarkan orang yang tulus jatuh dalam kesalahan. Hal ini menjadi ujian bagi orang lain, apakah mereka akan mengikuti kebenaran atau justru tetap mengikuti orang tersebut karena kedudukannya gitu ya, bahwa seorang ulama saja bisa melakukan kesalahan ya, namun ia tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya, atas niat baiknya dan atas usahanya selama tidak ada unsur kelalaian. Adapun orang yang taklid buta ya, mengikuti secara buta gitu hanya karena kagum pada kedudukannya tanpa memperhatikan dalil bahwa itu adalah dari Quran, dari sunnah gitu, maka ia tidak bisa dibenarkan, bahkan berada dalam bahaya yang besar. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berangkat ke Basrah ya sebelum perang Jamal, Amirul Mukminin radhiyallahu anha ya, Ali mengutus putranya Hasan dan Ammar bin Yasir untuk menasihati penduduk Basrah. Di antara perkataan Ammar adalah, demi Allah, Aisyah adalah istri Nabi ya, untuk kalian di dunia dan di akhirat. Namun Allah sedang menguji kalian melalui dirinya. Apakah kalian taat kepada Allah atau justru kepada Aisyah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan dan penghormatan kepada seseorang tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada kebenaran. Nah, ya contohnya peristiwa perang Jamal ya, Siti Aisyah. Walaupun Siti Aisyah selama ini benar gitu ya. Nah, sehingga dipertanyakan gitu ya, bahwa istri Nabi, tapi Allah sedang menguji kalian melalui di Siti Aisyah gitu ya. Apakah kalian akan menaati Siti Aisyah atau kembali kepada Allah, atau justru kepadanya. Nah, contoh lainnya peristiwa ketika Siti Fatimah ya meminta bagian warisan dari Nabi. Ini menjadi ujian besar bagi orang-orang yang jujur dalam mengikuti kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi tapi penjelasan ini bukan berarti seorang penuntut ilmu harus memahami dalil secara mandiri tanpa bimbingan gitu ya, lalu menyimpang sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang. Jadi yang benar, penuntut ilmu, thalibul ilmi, tetap butuh bimbingan ulama dalam memahami dalil. Nah, ada perbedaan besar antara taklid buta dan mengambil manfaat ya dari penjelasan ulama. Nah, di sini disampaikan bahwa wa farqu baina taklid al-alim fi jami'i ma qala huwa bainal isti'anah bi fahmihi. Ada perbedaan antara orang yang mengikuti ulama secara mutlak atau taklid dalam semua ucapannya dan menjadikan pemahamannya sebagai bantuan. Yang pertama adalah mengambil pendapat tanpa melihat dalil. Jadi pokoknya tidak memperhatikan dalil, itu yang nggak bolehnya itu. Pokoknya pendapat ulama ini selalu benar tanpa melihat dalil Quran dan sunnahnya. Sedangkan yang kedua, seperti menggunakan seorang ahli sebagai penunjuk jalan ya, menjadikan ulama itu yang membimbing kita, tetapi tetap berpegang pada dalil. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Bagi seorang penuntut ilmu, ulama itu ibarat penunjuk jalan yang bisa membimbingnya menuju kebenaran. Nah, hal ini perlu ditekankan karena ada sebagian orang yang sikapnya berlebihan gitu ya, yaitu ya dalam menolak taklid. Akibatnya mereka justru menjauh dari para ulama saking takutnya masuk ke taklid gitu ya. Tidak mau mengambil manfaat ilmu dari para ulama. Akhirnya kehilangan salah satu sarana terbaik ya dalam memahami agama. Padahal peran ulama sangat penting sebagai perantara dalam memahami ajaran Rasulullah. Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa para imam kaum muslimin yang diikuti adalah sarana dan perantara antara manusia dengan Rasul. Mereka menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah serta membantu manusia memahami maksudnya ya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dengan demikian sikap yang benar adalah khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah ya. Tidak taklid buta ya. Jadi taklid buta itu tadi pokoknya kata ulama terus menggantungkan pendapat pada ulama itu tanpa melihat dalil. Namun juga tidak meremehkan peran ulama gitu ya. Kita mengambil manfaat dari ilmu para ulama, tetapi tetap berusaha mengikuti kebenaran berdasarkan dalil ya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah.
Nah, mungkin hanya itu saja ya pada kesempatan tazkirah kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttabi ya. Muttabi itu adalah wa anta ta'lamu hujjatahu. Kita mengamalkan sebuah amalan dan tahu alasannya, tahu hujahnya, tahu dalilnya gitu ya. Bukan seperti muqallid yang mengamalkan ajaran tapi tidak tahu hujahnya gitu ya, dalilnya seperti apa, hanya bergantung pada seorang guru atau seorang ulama. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita dan keberkahan di majelis ilmu. Marilah umat fillah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live.